masalah banyak juga pertanyaan datang ke gue nggak ngerti ya apaan segala macem ya. Akhirnya gue suka lempar ke Jojo, ada yang nanya isi Ka'bah apaan, katanya apa bener, foto-foto Nabi Isa gitu. Dulu kan Ka'bah itu kan yang nguasain kan orang kafir Quraisy itu, termasuk itu kan Abu Jahal tuh. Nah, Nabi Muhammad orang yang di keluarganya tuh diamanain Bani Hashim tuh untuk ini Ka'bah. Bukan cuma itu, berhala di dalam Ka'bah tuh dulu berhala. Banyak dulu berhala kayak berhala-berhala gitu untuk nyembah segala macam. Ya itu yang Riko kemarin bilang 360 berhala jumlahnya. ya, Di dalam Ka'bah? Di dalam Ka'bah pun ada. Enggak, maksudnya di luar. Iya, di luar beserta sama di dalamnya. di dalam Ka'bah itu Beserta di ada dalamnya. juga. Sebenarnya Oh, kafir Quraisy Nah. yang diributin sama Umar bin Khattab 3 hari 3 malam waktu Umar baru masuk Islam. Gue bales lo langsung, nggak pakai lama gue nunggunya. terima kasih terutama Gus Yakut ketika kemarin setelan dia total Gus Yakut waktu masih banser asli kemarin pas satu asli pikiran aja total Gus Yakut total banser asli Carhartt padahal tuh jadi salah tuh. banyak tuh total nge-DM tuh asli orang Yang DM itu yang nanya sama lo, gue suka capture juga kan katanya. Kalau itu sangat banyak. Berarti dari tayangan kita udah berapa hari ini menjelang Lebaran, udah berapa episode tuh Green Boys Ramadan tuh. Ini pertama kalinya kita kuy. Pertama kali. Kemarin puasa kemarin kagak coy. Enggak. Yang gue bilang, ayo dong kita bikin. Lu balas-balasan. Gini, gue gak suka. Gue maunya seminggu sekali. Buat apa Ramadan dibikin-bikin gitu, Van? Dia berdua denial gitu. Denial kayak, kita siapa tahu kita bisa share kebahagiaan ke orang-orang. Agak sumpahnya enggak. Gitu. Cuma tahun kemarin emang kita manggil Jojo iya. Iya. Sekali. Sekali. Tapi Sisanya sayangnya reguler juga sama. Enggak, kita fokus ke Jepang. Wih, Iya benar. Wih, iya benar. Wih, benar. Selamat deh, coy. Tapi Banyak juga yang DM cuy. Parah. Maksudnya yang gara-gara konten kita jadi mengubah persepsi banyak iya, deh. Banyak Pak. Jadi kayak pertanyaannya tuh udah macam-macam lah, mungkin ratusan lebih lah gitu orang nge-DM pun nanya-nanya, Bang, terima kasih banyak ngedoain semoga Green Boys, Bang Gopar, Bang Riko, Bang Wancoy, rezeki ini banyak Pak yang doain. Jadi seneng itu, Masya Allah ya. Amin. Dari 100 orang ngedoain kita 1 orang aja nyampe doanya kan, Masya Allah. Ya. Maksudnya artinya banyak gitu kebaikan yang bisa disampaikan dan mereka ngerasa tuh mau Bang, gue baru tahu Bang, seumur hidup Bang kayak gitu. Oh ternyata begitu ya Bang ya. Oh ternyata begitu ya Bang ya. Oh ternyata begitu ya Bang ya. Gue baru tahu Bang. Kayak apa dicurhat Bang, gue benci banget nih Bang sama orang gini-gini Bang. Sama seumur hidup gue sama paman gue gini gimana Bang. Ya gue kasih masukan lah kayak gitu-gitu. Segala macem. Ada yang apa namanya? Narko gimana sih Bang? Lepas dari narko ada yang judi online Bang. Parah Bang, harta warisan gue udah habis nih Bang, gini-gini. Harta warisan? Iya, telek. Beda. Rumah. Harta warisan 1 udah habis. Sama istri cerai. Anak jadi luntang-lantung. Kagak dinafkahin, habis itu nikah lagi. OTW lagi yang kedua. Caur lagi. Wah. Enggak, belum berhenti judi online juga. Gue kalau kayak gitu-gitu, gue bilang tanggung ntar sampai rumah lo tinggal pasir doang, lo baru berhenti. Gue bilang gitu karena orang kalau main judi online gitu nasihatinnya susah Pak. Iya bener ya. Kepala, sih ya. Aduh, udah ayat tuh kagak mempan tuh kayak gitu-gitu tuh. Combo soalnya, tapi orang gue kalau misalnya komboan pasti gitu John. Sama narko. Pasti komboan gituan, yakin gitu ya? Gua, yakin. Sepaket ya? Sepaket itu komboan. Ya, biasanya kalau combo badar tuh ya. Iya. Badar. Nggak bisa dibilangin tuh. Nggak bisa dibilangin udah. Iya. Dulu iya. Tapi masalah enggak gue. Ya lu dulu.
masalah banyak juga pertanyaan datang ke gue nggak ngerti ya apaan segala macem ya. Akhirnya gue suka lempar ke Jojo, ada yang nanya isi Ka'bah apaan, katanya apa bener foto-foto Nabi Isa gitu. Dulu kan Ka'bah itu kan yang nguasain kan orang kafir Quraisy itu, termasuk itu kan Abu Jahal tuh. Nah, Nabi Muhammad orang yang di keluarganya tuh diamanain Bani Hashim tuh untuk ini Ka'bah. Bukan cuma itu, berhala di dalam Ka'bah tuh dulu berhala. Banyak dulu berhala kayak berhala-berhala gitu untuk nyembah segala macam. Ya itu yang Riko kemarin bilang 360 berhala Jumlahnya. ya, Di dalam Ka'bah? Di dalam Ka'bah pun ada. Enggak, maksudnya di luar. Iya, di luar beserta sama di dalamnya. di dalam Ka'bah itu Beserta di ada dalamnya. juga. Sebenarnya Oh, kafir Quraisy Nah. yang diributin sama Umar bin Khattab 3 hari 3 malam waktu Umar baru masuk Islam. Gue bales lo langsung, nggak pakai lama gue nunggunya. oh ini yang ini Tapi ilmu apa namanya itu bagi ilmu. Jadi pas Umar bin Khattab kan dia masuk Islam kan. Jadi dia jagger nih. Arahin banget begituan. Apaan? Jadi doi jagger di Mekah. Adu gulat, nggak ada yang kalah, nggak ada yang bisa menang lawan dia, semuanya kalah kecuali Nabi. Akhirnya Nabi pernah adu gulat kan, dia dikalahin sama Nabi gitu. Dia di penggambaran tinggi orangnya, kalau dia naik kuda Arab yang tinggi tuh, kaki bisa napak. Jadi saking gedenya orangnya, saking gedenya itu. Sayyidina Umar. Kayak Wancoy naik Mio. Iya gitu, kayak gitulah ibaratnya. Nah terus habis itu Nabi doain. Jadi dulu ada Umar bin Hisam tuh Abu Jahal nama aslinya, sama Umar bin Khattab, ini Sayyidina Umar. Dua-duanya nih musuh Nabi, tapi sama Nabi malah didoain dua-duanya. Itulah akhlaknya Nabi. Ya Allah, berikanlah kejayaan Islam, berikanlah hidayah di antara dua Umar, mana aja yang engkau sukain. Jadi Nabi ngasih pilihan, bilang ya Allah, mana aja di antara Umar bin Hisam, Abu Jahal, sama Umar bin Khattab ini yang engkau kendaki, engkau senengin, berikan dia hidayah. Ini Abu Jahal sama Nabi sampai 70 kali pernah didatengin rumahnya itu sama Nabi, didakwain, diajak, dirayu ya. Sampai pernah nih ada hujan kan di Arab kan jarang hujan tuh. Kalau hujan tuh berkah bagi orang Arab. Makanya mereka tuh rata-rata ojek payung ada itu nih. Ada. Kagak Jarang. Justru karena dia jarang, malah dia pada demen jadi mandi hujan. Jadi nggak perlu Jadi dipayungin. orang gede mandi hujan dia Arab tuh hal yang biasa gitu. Pernah hujan gede kan, apa gede banget, kata ada ngetok-ngetok nih pintunya Abu Jahal nih. Wah, ini orang hujan-hujan datengin rumah saya pasti punya hajat besar nih. Saya berjanji akan saya tunain hajat. Apa yang diminta saya tunain. Pas dibuka lagi Nabi katanya, ya wahai Umar bin Hisam, ucapkanlah la ilaha illallah, masuklah ke dalam Islam agar engkau selamat. Apapun akan saya ini kecuali ini, kata ditutup lagi pintunya. Oh gitu. Iya. Oh iya. Jadi sebenarnya Terus dia, tangannya grek. Gua pakai sabuk. Dek. Meja tumpuk tuh. Tom and Jerry. Jadi mana belakang gitu. Gitu. jadi sebenarnya Allah sayang sama dia, sama Abu Jahal itu. Iya. Sayang, Allah kirimin terus. Tapi dianya yang nolak. Dianya sendiri yang nolak. Sampai tuh Abu Jahal tuh diceritain tuh kalau misalnya di jalan nih, dia pakai penutup muka. Dia kalau ngeliat Nabi pakai penutup muka. Jadi mukanya ditutup sama dia. Kenapa? Jadi dia kalau ngejailin Nabi itu kan ada di surat Al-Alaq tuh kan ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tuh ada kan. Tuh cerita tentang Abu Jahal. Nabi lagi sholat, sama dia ditaruh inian, jeroan onta dalam atas pundaknya gini. Set, sampai anaknya Nabi bersihin Kayak kesian. kita masukin batu es ke temen gitu. Iya, kayak begitu sama dijailin sama dia lagi sholat di Ka'bah. Digituin kan, set sama Abu Jahal. Diceritain tuh kan, diancam sama Allah, ketemu sama malaikat Zabaniyah. Tapi setiap ketemu Nabi, dia nggak berani depan-depan, dia tutup muka kayak gini. Sampai ditanya, kenapa? Ya Abu Jahal, kenapa kok kalau ketemu Nabi kamu kok kayak begitu, nutup muka gitu? Saya setiap sekali natap dia, rasa sayang saya sama dia nambah katanya. Saya nggak mau sayang sama dia. Jadi orang kalau ngeliat Nabi tuh kayak punya rasa cinta gitu, Par. Iya. Nah tuh Abu Jahal begitu, dia saking dia musuhin nabinya gitu, ditutup mukanya Abu Jahal. Yang punya anak adalah namanya Ikrimah. tuh
Elah, kosong habis makan ikan begitu, pakai tusuk gigi. Apaan? Apaan begitu? Ikrimah bin Abu Jahal. Doi mokatnya kan banyak kan dendam tuh sama dia kan. Jadi dia pas mokat pas perang Badar tuh, pas dia mau mokat gini, bilang tuh sama musuhnya orang yang ini, tolong jangan pisahin pala saya sama badan saya, bilang gitu. Supaya nanti bawa pala saya ke Nabi, bahwa saya musuh abadi dia. Saking dia nantang gitu. Itu kan pas dia dikubur kan Abu Jahal, Nabi ngomong sama dia. Kayak lirik lagunya Lamb of God tuh gue jadi inget. Now you've got something to die for. Oh. Kamu sekarang udah tahu kan apa yang saya kasih tahu kamu setelah kematian kan? Ada apaan gitu. Kasih tahu. Dia ngomong sama Nabi, emang terus sahabat-sahabat Nabi tanya, kamu ngomong Rasulullah sama Abu Hakam, dibilang kan Abu Hakam kan Abu Jahal kan. Kok ngomong sama dia? Iya, saya lagi berbicara sama dia. Dia sedang mendengar ucapan saya. Sekarang kamu udah tahu kan apa yang saya ceritain itu bukan fiksi, itu jadi nyata. Sekarang kamu udah tahu kan kayak gitu. Tapi di situ ada pelajaran sebejat-bejat bapaknya. Dia kan sampai dibilang Firaunnya umatnya Nabi. Tuh Firaun dia itu penggambarannya. Tapi anaknya total soleh. Ikrimah itu tadinya menentang Nabi awalnya. Terus istrinya masuk Islam, dia nggak terima tuh, kabur dia. Terus sama istrinya dibujuk masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Dia jadi orang yang soleh banget, termasuk dapat malam Lailatul Qadar. Terus kalau misalkan dia baca Al-Quran tuh suka pingsan dia. Kenapa? Saking menghayatinya gitu Al-Quran gitu. Hadza kalamu Rabbi, hadza kalamu. Ini perkataan Tuhan saya, ini perkataan Tuhan saya. Suka pingsan gitu. Jadi pelajarannya itu sebejat-bejatnya orang tua begitu. Belum tentu juga anaknya bisa bejat juga. Iya, jadi jangan menyamaratakan. Nggak menyamaratakan. Bapak lo begitu, anak lo udah pas begitu, belum tentu. Kadang-kadang kalau misalnya ada masalah nih sama orang, kita masalah sama orang tuanya, anaknya ke bawah-bawah. Iya benar. Pantas saya lo begitu, bapak lo begitu ya kan. Iya benar. Begitu. Padahal nggak bisa Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya biasanya gitu orangnya. Biasanya omongannya begitu. Ada kalanya pada umumnya bener, ada kalanya ya nggak juga gitu. Kecuali orang-orang yang kayak Ikrimah gitu, yang diberikan hidayah sama Allah. Kayak gitu akhirnya jadi banyak bisa ngasih banyak kebaikan. Udah gue udah tahu. Gue tuh. Sama, gue udah inget. Sama termasuk yang kita bilang kan, kita ngebahas yang waktu itu, waktu awal kalau nggak salah, nikah pas puasa kan nanya ke gue kan, lu nanya, gue belum pernah lihat sih, janggal gitu. Tiba-tiba ada salah satu penonton Grand Boys di Jepang, salah satu di masjid, bang, kejadian nih bang, nikah abis taraweh. Pas kita lihat bini, jadi ceweknya orang Jepang, lakinya orang Pakistan, kita bilang udah di ujung banget ya, kita bilang, di ujung banget ya puasa abis taraweh, kita bilang abis taraweh dia akad nikah, udah langsung Nancep. Hau. Iya, langsung ngaduk. Enggak, tapi kan resikonya kan gede ya, maksudnya belum puasa gitu. Kalau dia cangeng lagi gitu, kalau siangnya habis subuh, iya benar. Bener kejadian direkamin kok bang, ternyata kejadian nih bang. Ada orang nikah pas abis taraweh iniin lagi akad nikah, kita bilang, yang mana tuh? Bininya orang Jepang, lakinya yang mana? Kita lihat orang Pakistan. Wow, dia di ujung. Kita bilang di ujung, bang. Udah mau ngeblender. Aduh, udah di ujung. Tapi gila loh. Maksudnya, kok coy kita dari kayak gini-gini nih, orang bercerita sedetail itu tentang masalahnya ke Jojo itu oke loh ya. Oh iya. Jadi kemarin ada TikTokers lah, ada content creator di mix tuh di tweet sama punyanya Gilbas. Dia bilang kelebihannya Ustadz Jojo di Green Boys Ramadan ini, dia bilang begini, kan kalian berteman sama orang-orang bandel nih Ustadz Jojo. Cuma dia tidak menghakimi sama sekali. Dan sudah terbukti ini teman lamanya kalian lah gitu. Jadi itu menggambarkan Jojo bisa ngobrol sama siapapun orangnya. Itu menurut itu orang nilai presiden Jojo. Di situ. Nah itu kan kemarin ada tuh gue repost tuh. Lo lihat. Oh sih, ada yang bikin konten tuh? Ada di TikTok. Oh iya? Iya. Dia tapi kasih kreditnya ke buat Jojo. Oh. Ada. Si Gilbas apa? Ya Gilbas yang awal. Yang awal terus di mix ada ini. Oh iya. Oh nge-stage videonya Gilbas. Iya. Nah gue setuju nih, gue bilang.
gue juga nontonin terus, tapi menurut gue yang paling istimewa adalah Ustadz Jojo karena tidak menggurui dan tidak menghakimi teman-temannya yang mungkin bandel dan lain-lain gitu. Yang stage video nyambungin Malamatul Qadar sama gue tuh yang mana sih? Ada video di Hilal. Yang mana sih? Masa orang lain lihat? Masa nggak lagi pula ada rekamannya kan? Enggak ya? Ngapain gitu? Masa standby kamera? Kayaknya ada deh. Gue pernah lihat itu di Bali gitu. Ada orang yang bikin. Ada, gila nggak ada. Ya alhamdulillah termasuk ya selama bulan puasa ini lah alhamdulillah lah gue banyak dapet pengajian kayak gitu-gitu ceramah. Ya gue berharap ya Gofar, Riko, Wancoy semua kecuali Bolong kalau dia login baru bisa diklaim semuanya itu. Pahalanya itu bisa kebagian. Jadi kalau Bolong mau ngeklaim semua pahala itu Samuk bisa diklaim. Iya. Samuk dulu. Samuk dulu. Samuk baru lah. klaim. Kemarin dia habis makan gini. Alhamdulillah. Ups. Nggak boleh gitu lah. Nggak apa-apa. Lanjut aja. Maksudnya nggak apa-apa. Dibajang lah. Iya. Kan habis makan tuh. Alhamdulillah. Ups. Nggak usah lo nggak usah ngapain. Ups. Iya. Maksudnya terus aja. Terusin aja loh. Login aja dulu. Iya. Mau lewat jalur siapa ini calonnya ada Gue empat nih. aja. Calonnya, Gitu dicaloin. calonnya ada Biar empat. kalau ada yang nyumbang kalau ya. Enggak. Gue sih enggak ngarepin itu. Tapi pahala aja. Pahalanya aja. Pahalanya. Contoh satu nih. Ada kelas kita Ahmed. Telepon lu nggak? Iya. DM lu. Nah, awalnya telepon gua. Pertama, gue lagi makan nih, nggak gua angkat. Udah kelar, kenapa Met? Gue telepon nih, iya. Pai, Ahmed nih. Kenapa Met? Gue minta nomor teleponnya Jojo. Udah Gitu. gua kasih padahal iya. Set. Awalnya ke gua. Hmm. Udah ngobrol lama, apa kabar Met? Udah ketawa segala macam. Tunggu deh. Jangan deh, nggak jadi. Kenapa? Nggak percaya gue sama lu. Soalnya dulu gue sering ngasih nomor yang salah. Kebiasaan anak-anak Iya. nih. Lu kenal Ahmed di mana, Pak? Kalau gue dari Percik. Sampai Kan sering main nginep di rumah Iba. Oh iya, Sama angkatan gua. Iba. Iya, iya. Iya. Ah, gue nyari Riko aja dah. Iya. Met, beneran, Met. Nggak jadi, Pai. Nggak jadi, Pai. Lu pasti bercanda lu. Nggak berubah lu, kata gitu. Ahmed. Jadi si Ahmed ini, nama Ahmed. Arab telak, bener gak? Iya benar. Iya, Ahmed Khashoggi. Arab telak. Suatu hari, gue nelfon rumahnya, dari rumahnya Iba. Set, yang angkat neneknya. Belakangnya backsound pengajian. Gitu. Halo, Assalamualaikum. Iya. Bisa bicara dengan Ahmed, gitu. Ahmednya lagi ngaji. Wah, aneh nih. Kenapa aneh? Kok di sekolah dia ngakunya Kristen ya? Tutup, prok. Besok-besok banyak-banyak. Siapa ini? Siapa yang bilang gue Kristen? Siapa yang bilang Kristen? Siapa yang bilang gue Kristen? Sama nenek digamparin. Siapa yang bilang gue Kristen katanya? Gue ke rumah Iba kan, gue nih, Iba gitu. Apa sih, Mit? Fitnah lu. Kalau kita nggak pernah telepon rumah lu. Anjing Ahmed. Posisi Ahmed. Ahmed Khashoggi. Rumah pengajian. Masa Kristen. Wah, aneh ya, aneh kenapa? Iya, di sekolah dia ngakunya kok Kristen ya. YouTube prok. Bonjok-bonjok besok tuh. Siapa nih? Yang bilang gue Kristen nggak? Yang bilang gue Kristen kena gue siapa? Soalnya sih ya. Dia udah kontak belum? Belum. Hah? Kayaknya udah deh. Akhirnya kontak lu? Iya. Oh. Tapi emang rata-rata kalau Raab kue dia punya prinsipnya sama kayak termasuk kayak istilahnya orang-orang yang punya pondasi agama begitu. Lu sebandel-bandelnya lu hidup gitu istilahnya lu punya pagar tuh. Iya. Jangan sampai lu pernah kepikiran apa nyebrang gitu. Tuh udah tuh pagernya tuh. Tuh apa paling terakhir karena harapan lu sebejat-bejat lo dunia ini udah lu punya pagarnya udah lu jangan nyebrang. Dulu sampai di ujung pagar aja gitu sebandel-bandelnya lo. Itu rata-rata Raab tuh begitu. Dia dibilang Kristen. Ke teman-teman sekolah. Bais. Itu bais. Ibarat kata nenek, lu mau berantem di luar kek, mau gimana ya udah deh. Iya. Itu kalau soal itu udah Lu ngaku Kristen di sekolah. Gue bayangin sih. Basket juga itu, Pak, dia. Basket juga, oke juga. Adik kakaknya gue kenal, Pak. Iya. Iya. Oh, pada digampar dan aja kacau. Tapi kalau boleh cerita ya, maksudnya, masya Allah sebelum gue ditelepon sama si Wancoy kan sebelumnya kan gue masih in-house di 2 Nama kan.
Karena gue baru cerita juga sih. Jadi sebelum kejadian itu, gue ada sedikit masalah ceritanya, Par. Allah kasih ujian gue lah. Anak gue nomor 2 tuh masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit karena suka kayak kejang-kejang gitu. Tiba-tiba anak gue harus diperiksa yang pakai kabel-kabel gini lah, banyak lah. Bilang kenapa ya? Oke, pas gue lagi mau jalan ke rumah sakit, bini gue tiba-tiba nelpon gue nangis-nangis. Kasih kabar, kenapa? Ya ibu sabar, anak ibu ini 80% didiagnosis epilepsi. Begitu. Wah, kena gue, Par, mental gue, Par. Asli total kena mental gue. Ya Allah, gue di kereta tuh, posisi gue lagi kereta, gue mikir, ya Allah, ada salah apaan, gue ada dosa apaan nih kan. Gue mikir gitu. Terus setelah gue pikir-pikir begitu, apaan? Gue malam sholat nih. Gue malam istilahnya sholat, gue minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, sholat tobat itu, habis itu kan minta petunjuk sama Allah. Kenapa nih perkara kayak gini? Pas paginya itu gue dapet telepon banyak tawaran. Pas banget baru ini, langsung, Bang, jadi kan gue dulu banyak jadwal khotib Jumat nih. Mana-mana. Karena mereka tuh pada tahu gue in-house kantor, kan gue nggak bisa jadinya gitu kan. Jadi rata-rata banyak yang jadwal gue diganti gitu segala macem. Nah pas gue habis sholat malam itu, gue minta petunjuk malam, pagi-paginya itu, gue langsung banyak terima telepon. Termasuk dari Wancoy, John, lu besok bisa datang nggak kantor Gopar? Terus sama ada salah satu wakaf TV bilang, Bang, saya mau kontrak untuk sebulan gitu. Gue langsung inget 3 perkara ini berkaitan dengan ceramah. Jadi beberapa bulan sebelumnya gue sering nolak-nolak panggilan ceramah tuh, Par. Jadi sampai gue pernah debat sama salah satu ustadz, gue bilang gue nggak bisa datang gitu, gue nggak bisa gitu, gue kan gue in-house, gue kerja gitu kan, kayak segala macem. Sehingga kan jadi perdebatan sama gue, dalam hati gue kan berkecamuk juga gitu. Gue seneng dakwah, gue seneng nyampein ilmu gitu, tapi lagi-lagi kan nih masalah soal dapur rumah tangga kan nggak bisa dintar-ntarin nih masalahnya kayak gitu kan. Mungkin belum tahu dulu Jojo HRD. Iya, gue 5 tahun di 2 nama, gue sebagai HRD. Akhirnya gimana? Apalagi bini gue bilang, akhirnya setelah gue itu, gue soal istiqoroh lagi malam, Par. Gue sampai 3 malam betul-betul gue minta petunjuk lagi. Gue lanjutin kantor apa enggak? Ngobrol dulu sama bini. Udah gitu, pas gue nyampein ke bokap gue, untung bokap gue bagus lah ilmu-ilmu parentingnya yang guru-guru cikal, alias gue dimaki-maki. Gimana sih anak gak bisa ngerawat? Dia bilang, gue kan kena musibah, Pak. Gue bilang gitu. Bokap gue bilang, wow, parenting tuh. Udah gue terima aja deh. Gue terima aja kan. Ya, gue nganggapnya kan istilahnya ya nama orang tua dulu lah. Iya kan. Ya udah sabar aja, gue diem aja. Bang, ya kan gimana gak bisa ngurus anak, kan gini-gini segala macem. Lah kan ini musibah, gak taunya anak gue tuh dari genetik. Ternyata pada dicari keluarganya bini gue ada yang kayak gitu. Jadi genetik epilepsi dari, kenapa dibilang 80%? Karena ini bersumber dari genetik katanya gitu. Udah kan, wah kena tuh mental gue, ya Allah, gitu segala macem. Udah cerita sama bokap nyokap, bokap gue malah marah-marahin. Udah kalau nggak bisa sini udah. Itu anak gue namanya Maryam, kan Maryam udah di sini aja. Udah tinggal di sini aja udah. Nanti udah kamu gimana sih? Wah, udah marah-marah gue tambah lagi. Itu kan bukan yang jatuh korengan. Iya, itu baru boleh ngomelin. Itu kan gini ya. Telak. Gue malah diomel-omelin kan. Udah, gue habis itu gue sholat malam lagi. Terus gue bilang sama bini, gimana kira-kira ya? Gue biar gue fokus bisa punya waktu juga. Mungkin gue lama nggak punya waktu juga nih buat dia gitu segala macem. Tapi gimana? Tanggung kan bini gue. Kan tanggung, namanya perempuan yang wajar. Bentar lagi mau THR gitu kan tanggung. Kayak gitu, terus gue sholat lagi, tambah lagi banyak lagi, Par, telepon, Par. Gue bilang, udah bismillah, gue bilang, udah gue decision. Gue bilang tuh, gue akhirnya seminggu sebelum bulan puasa, gue ngomong tuh sama si Henry sama Padli, gue minta ngomong, gue kasih tahu gini, segala macem. Gue cerita anak gue kayak gini, nyata gue pengen fokus dakwah deh kayak gini. Gue bilang sama macem, tamanya nggak ngizinin mereka tuh. Terus si Padli sampai nggak ngasih gue orang untuk pisah lah gitu. Pas terakhir, pas gue ngomong-ngomong saya goodbye gitu ya penangis juga gue. Gue bilang gue sebenarnya bukan masalah apa, tapi gue bilang gue pengen fokus dakwah lagi. Gue bilang kayak gitu. Nah abis after gue benar-benar mutusin tuh, gue minta sholat istiqoroh. Kan jawabannya itu kan langsung Allah kasihnya di pagi hari. Sama kayak ada salah satu temen gue, Par. Dia pengen resign dari kantornya, pengen cari kerjaan baru. Ada tawaran dari kerjaan baru. Gue kasih tahu dia nih, lo soal istiqoroh minta petunjuk mana yang baik buat kehidupan dunia akhirat lo, kantor yang lama apa kantor yang baru.
Dia sholat malam, bangun pagi, dapat. dia pakai seragam di mimpi dia pakai seragam kantornya yang baru. Dia cerita sama gue, ya udah itu jawabannya, ya udah dia langsung resign. Bener, alhamdulillah karirnya bener. Kayak begitu. Jadi itu dahsyatnya sholat istikharah. Artinya apa? Kita setiap ada masalah, ada ujian apa, kita ngelibatin Allah deh. Kita kan selama ini kadang-kadang yang kita andelin ini pengalaman kita, cara pikir kita gitu, kepintaran kita, pengalaman kita dalam bergaul, nyelesain masalah gitu segala macam. Nggak bisa deh semuanya. Bener-bener cuma Allah aja. Kalau kita minta petunjuk sama Allah, kita merasa bahwa kita ini bodoh gitu. Ya Allah, saya ini bodoh. Saya bener-bener, saya cuma berharap hanya Engkau yang bisa bimbing hidup saya. Dan alhamdulillah Par, bener-bener dan dikasih sama Allah tuh kesibukan yang bener-bener bulan puasa ini ceramah di mana-mana. Alhamdulillah. Tadi ada yang online juga. Iya, sampai yang online. Online dia kita lihat. Iya. 2 kali lagi nih hari. Nanti lagi. Iya. Makanya gue bilang, ya alhamdulillah gue bersyukur juga. Gue bilang terima kasih Itu banyak. minta bagian juga. Nggak boleh gila. Cuy, Gila. minta bagian ya kan. Jatuhannya dia manajer gue Par. Wih, dapat pesanan. Nggak boleh coy. Agak gila. Tapi kalau dikasih. Bisik-bisik aja. Gitu. Ibaratnya di Masbak diundang nyanyi. Nah itu dia jawabannya. Coy, di Masbak sampai dapat job. Iya, ya kan? coba jelasin. Apa? Iya, Oh bener. iya, di Wasbak juga akhirnya tuh dapat job. Jadi di bulan April ini ntar ada karaokean di salah satu tempat di SCBD lah kalau nggak salah. Iya, sama Tapi gue. sampai ada yang ngomong sama gue sih, emang ngakuin gitu. Tuh Gopar Hilman emang kalau kata orang Sunda dia tangannya wangi tuh, bisa kalau ngebantuin orang kayak gitu-gitu, sampai ada yang bilang kayak gitu. Maksudnya dia ngebuka jalan rezeki kan bisa dapat pahala juga. Makanya gue berdoa juga sama Allah lah. Allah berikan pahala ini ke Gopar, Riko, Wancoy gitu. Nah, harusnya kata-kata ini yang tepat buat dia. Pasan lu gak pernah ibadah ya dulu. Lo dijantai ya, dia bukan rezeki ke orang. Harus lah coy, maksudnya nggak boleh santai. Ade Santai. Nggak boleh santai. Dia mah nggak pernah Ade. ibadah sholat. Iya, Lu nggak enggak kan lihat ya. maksudnya. Iya. Jangan tunjuk-tunjukin ya. Iya, dia ngumpet. Iya, sama kayak gue juga ngumpet gue. Buatnya bisa gitu. Udah nggak ada orang. Iya, sama. Gue Masa juga begitu. menghindar? Gue juga begitu. Tapi emang bener kalau salat tahajud, ilmunya pakai ilmu pencuri. Gue dulu dari guru-guru gue gitu. Maksudnya ilmu pencuri, kalau orang mau sholat, kalau pencuri kan masuk ke rumah orang kan nggak mungkin dia berisik gitu kan. Sampai kalau perlu lo ambil wudhunya aja. Orang rumah lu tuh nggak tahu gitu. Iya, ninja aja. Kayak bener-bener kayak ninja. Jadi kalau lagi sholat tahajud, sholat malam tuh, sampai bener-bener anggota keluarga lo tuh kalau bisa nggak perlu tahu gitu. Makanya gue pas sholat tahajud tuh gue setel musik Mission Impossible. Teng. Boleh, kalau dia boleh. Teng. Boleh juga. Gini. Bedak gue tebar. Pus, ada laser kan. Teng. Biar laser kelihatan. Teng. Kan rumah sendiri ya. Gue bikin ribet biar jadi ninja. Jadi ninja. Dia pakai tali gitu. Tapi buka topeng gini guys. Itu kan istilah kita kan seumuran ya. Tapi lu pernah nonton itu ya? Gue gak demen tuh film itu. Mission Impossible. Yang zaman dulu. Iya. Yang dulu oke, sekarang juga oke. Tom Cruise biar suka. CTI juga. Tom oke. Cruise. Iya, gara-gara CTI Tom series. Iya. CTI oke. Dari awal Tom Cruise kan? Enggak, yang di CTI series enggak. Oh, series enggak ya? Tom Cruise bioskop doang. Bioskop doang. Iya. Yang ini kan Limp Bizkit kan, soundtracknya kan? Salah satunya. Salah satunya kan? Iya. Nggak pakai stuntman, info aja. Bener gak Tom Cruise? Nggak pakai stuntman. Gue dunia Dia- dia kalah gue. Dia skillnya license pilot punya. Iya. Hampir semua punya deh. Hampir semua. License pilot ada, AP ada, banyak tuh dua. Paling muda. Iya. Si John Wick kan? Beda dong. John Wick, Keanu Keanu Reeves. Reeves. Yang mana sih Keanu Tom Reeves. Cruise orangnya? Tom Cruise bisa Ganteng possible. juga misalnya tahu di wadah dia. Tom Gua Cruise unggul di ganteng. sini. Unggul. Yang mana sih? Yang mana sih Tom Cruise? Tom Cruise nggak tahu loh. Enggak tahu. Barometer orang ganteng Hollywood. Enggak, itu gue dia filmnya dulu. aja, film yang tenar. Possible. Mission Gue Impossible. masalah gue nonton. Tom Cruise Itu apa nggak lagi? lagi. Apaan lagi? Tom Cruise Apaan banyak. lagi ya? Apaan 300 lagi? enggak? Bukan. Bukan. Apaan lagi dia Ka- filmnya? Kalau Keanu Reeves itu dulu Speed. Iya, Speed. Botak kayak Speed dulu. Speed tuh kan? Bukan dong. Botak kayak Speed dulu, botak kayak Keanu Reeves ngetren tuh. Ngetren. Iya benar, Iya, benar. dia Ada, botak benar, semua. benar, Ada bentuknya benar. itu Iya. sama Sandra Bullock. Bewok. Pak. Tom Cruise Mana sih? pernah John tuh. Wick tadi. Licin dia John Wick. mukanya. Speed.
Itu Keanu Reeves. Iya, Tahu Konstantin. Iya, kalau Tom Cruise. Tom Cruise. Gua tahu mukanya. Tom Cruise apa nih? Pokoknya yang terkenal filmnya Mission Impossible kan, apa berapa biji kan? Iya, Mission Impossible. Jack ini filmnya Jack. Siapa gitu? Ya gitu juga dah pokoknya. Dan dia tingginya di bawahnya Jackie Chan. Iya. Pendek dong. Pendek, Dia lebih pendek daripada Jackie Chan. Buat orang bule dia pendek. Iya, pendek. Makanya dia tuh punya sepatu yang tinggi. Oh gitu. Sama kalau misalnya ada beberapa adegan dia pakai kotak. Oh. Biar tinggi gitu. Oh berarti dia emang basicnya emang kalian itu ya, cebol, iya. bidangnya. Emang gesit makanya. Pendek. Gesit. Tapi tahu gak? Nggak tahu. Terus gak tahu kok gimana. Gak tahu lah. Ya, HP gue di luar. Tom Cruise. Nih. Wah, coy lu keterlaluan, coy. Lu keterlaluan, lu nggak tahu Ya, dia lu. ini kok bisa gue lihat, gue tahu. Pasti tahu lah. Lu nggak kayak mungkin. bola lu nggak tahu Ronaldinho nih. Iya bener. Ya, enggak lah. Iya. Tom Cruise di level Tom itu. Cruise iya. Tom Cruise di Gue level Leonardo itu. gue tahu. Caprio. Masa nggak tahu? Tom Cruise. Oh tahu. Ya, iyalah, Tom Cruise. Akhirnya gue Nih. tahu. Akhirnya Dia gue tahu, iya. Dia tahu gue Nggak. mukanya. Mantan Nicole Kidman. Iya Iya bener. Tahu Masya Allah, gue emang dia. tahu. Oh, Sekarang dia lagi Tom Cruise. dating sama Ana de Armas. Iya. Hah? Mana dia Armas? Tahu kan lu? Yang main James Bond, ya tahu gue. Bener. Dia apa dia? Dia tahu Siapa lagi. lu? Siapa lagi ada Darmas? Whitney Houston. Itu juga Indum. Itu juga Indum. Itu penyanyi, itu juga penyanyi, coy. Nggak tahu gue. Whitney Houston. Masa nggak tahu, coy? Siapa? Ana Darmas lagi tenar. Iya, udah. Gua Number tahu one dah. perempuan nih Pemeran. sekarang agak-agak. Pemeran James Bond deh. Iya. Nggak ada yang tahu, sumpah gue nggak. James Bond. Nggak ada yang gue buat. Nggak ada. Daniel Craig nggak tahu. Nggak. Iya. Nggak tahu. Gue Sebelumnya, sebelumnya. Itu Knight Rider. Yang mana? David Hasselhoff itu Baywatch. Baywatch. Ente mau lihat Pamela Anderson aja. Pamer Anderson slow-mo. James Nggak Bond tahu, nggak tahu gue gua. dari pertama udah hatam gue. Marlon Brando bukan sih? Hah? Bukan. Pertama, Sean Connery. Sean Connery. Sean Connery, almarhum. Sean Connery, terus George Lazenby satu film. Pierce Brosnan. Iya. Abis Brosnan itu gue tahu. Iya. Yang mana lagi? Brosnan lu tahu. Kalau eranya orang tua kita nih paling Roger Moore, tuh dia Roger paling Moore, iya, idola Roger tuh Moore. dia tuh Roger dulu Moore, tuh bener, Roger bener, Moore. bener. Abis itu Timothy Dalton, baru Pierce Brosnan. Sempet digadang-gadangkan. Yang hitam tuh siapa? Denzel Washington. Bukan. Bukan. Oh ini nih, iya, yang mau gantiin ini kan? Iya. Yang baru ya si, Iya, aduh. iya siapa? Aduh lupa sih gue. Iya benar. Iya dia tuh. Tapi kayaknya enggak, yang main Superman nih kayaknya bakal jadi nih. Iya. Kan udah dibeli dia. Siapa? Aduh gue tahu. Gue tahu mukanya. Alaba ya, David Alba Jack. Idris Alba. Idris Alba. Tahu nggak? Idris Alba. Idris Alba ya. Nggak tahu gue. Idris Alba lagi. Alba tahu jam gue. Iya dia. Tapi kayaknya yang main ini, Idris karena yang main orang Betawi. Superman tuh dia tuh kayaknya tuh. Keren ya. Nabi lah, Nabi. Apa? Nabi. Oh, iya, Nabi juga Idris ada. Iya. Kan dibeli MGM kok. Bude boleh juga nggak masalah. MGM dibeli sama Yang si singa tuh. Amazon. Oh. Iya. Dibeli itu. Itu kok sangar. Iniannya. Oh, kayak film-film awal gitu. Singa. Iya, kan ada yang singa awal. gitu. Kartun ya kayak itu gue MGM tuh. tahu. Kayak 20th Production. Century Fox. Iya. Tahu gue itu gue tahu. Kayak Dibeli gitu. sama Amazon. Paramount Apik Pictures. Iya. Oh, Terus Disney nama-nama, yang iya, kasih-kasih ting 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 Iya. ting. Nama orangnya gue nggak bisa gue. Tuh, nama Kayak gitu-gitunya lo tahu. Kalau gitu-gitu gue tahu. Johnny Depp tapi tahu kan? Iya, Johnny Depp filmnya. Johnny Depp. Enggak. Orangnya Johnny Depp. nggak tahu. Orang nggak tahu juga. Nggak tahu. Oh, Johnny Depp kagak tahu. Lupa kali gue. Brad Pitt. Tahu. Tahu. Apa filmnya Brad satu? Pitt. Brad Pitt. Brad Pitt. Filmnya satu. Aduh anjing. Caribbean. Wah, Johnny itu Depp. Johnny Depp. Johnny Depp. Johnny Depp. Oh dia. Johnny Depp tuh. Iya. Brad Pitt yang mana? Brad ya? Pitt. Brad Pitt Yang banyak. meme Gen Z, hidup udah berat tapi badan harus fit. hidup udah BRAD, Iya. badan harus PIT. Angelina Jolie itu dia dulu ya. Yang muka kayak Overmars. Ya mukanya. Mark Overmars, Benjamin Button. Ah tuh lagi tuh. Fight Club. Iya. Brad Pitt. Tahu gue. Tahu gue Brad Pitt tahu gue. Brad Pitt lakinya Angelina Jolie, ex-nya mantannya. Yang belah tengah nol. gini, yang belah Wah, tengah gini. lu coy. Belah tengah kan? Lo nol. Nol emang gue kok film nol. Mantannya Jennifer Aniston juga dulu. Ya, Dia lah. gue tahu Iya. friend. Sekarang artis-artis. Iya. Oh iya, artis Hollywood lagi ngetren nih, maksudnya yang udah tua-tua pacaran yang muda-muda ya. Iya. Kayak si Leonardo DiCaprio. Kalau Leonardo DiCaprio itu budayanya, ceweknya udah nginjak umur 25 diputusin. Nggak boleh.
Iya. Maksudnya apaan gitu ya? Dia nggak suka umur 25 ke atas, harus 24 ke bawah. Iya, gue pernah Ini kan baca. umur gocap ada kali itu ya, Pare? Ada. Ada ya? Dia, Ada. iya, di atas kita deh. Dia tuh pokoknya ulang tahun ke 24 atau 25 itu diputusin. Iya sama dia. Iya. Tapi Lalu gitu cewek-cewek aja. sih, cewek-cewek sama dia dari mepet sih. Baris, baris. Iya, baris. Iya. Leonardo Iya. DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Tahu coy? Tahu kan? Tahu gue. Apa filmnya satu? Ya Titanic. Benar. Iya. Benar. Charles Angel gue tahu, Charles Angel. Siapa aja? Saya itu yang bondol. Gue dulu Drew Barrymore. gue tahu Leonardo DiCaprio dari drama sitkomnya RCTI Growing Pains. Growing Pains. Show me the smile again, Wah, show me the lagi. smile. Na, 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 ini no Tapi the pas di main trial. Titanic masih muda banget kayaknya Ada, Pare. kalau itu masih kapan ya? kecil. Growing Pains masih kecil deh. Masih kecil ya? Masih kecil, lama-lama tumbuh dewasa tuh. Iya. Growing Pains. Bisa aja diulang-ulang mulu yang lah dia kejadian ngelukis. Iya, ama Titanic. ama kaca mobil embun. Tangan. Soalnya lucu. Tapi dulu sih andalan gue tuh ngedet bioskop SMP Titanic 3 jam. Iya, enak iya, pacaran iya. dalam. Yo, Ah, iya. Titanic 3 jam. Nyeting tuh ya. Wah, iya. Maya nyeting. Tuning radio. Baru tuh. Baru itu, baru 3 itu. kali 4 pas foto. Dan closing. Kan hitam. Iya, tapi bukan dia. emang Bukan dia. dikit. Iya siapa ya?